sudutnya. Tundukkan hatimu, tujukan padanya. Kemudian sehingga masih ada waktu 10 menit. Kemudian doa akhir oleh Al-Habib guru kita Bibnya. Setelah itu nasyhadu, dan mohon bapak-bapak bisa mengatur barisan dan softnya. Lalu kepada para alim ulama habaib, mohon masuk ke dalam rumah saya, dan yang lainnya tetap di sini disiapkan untuk iftar bersama. Para Al-Habib dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para habaib, para asatidz, para saudara yang kesemuanya tanpa kecuali saya cintai dan hormati, terutama sahabat bait dan keluarga Kiai Haji Muhammad Sadarani, kemudian Habibur Rahman, Kiai Haji Yunus dan neneknya. Alhamdulillah, perasaan tahun lalu juga saya kemari. Sekarang saya datang lagi karena diancam terus. Ya, main ancam ya. Kalau bang ancam awas sampai ada. Alhamdulillah masih banyak kan umrah kita. Hingga bertemu dengan bulan Ramadan. Orang tua-tua dulu berharap bertemu dengan Ramadan dengan memohon 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Dia bilang minta supaya bertemu dengan bulan Ramadan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Kalau sudah puasa Ramadan, berdoa lagi selama 6 bulan agar apa yang dia lakukan di bulan Ramadan dalam bentuk puasa dan seterusnya, puasa gerak perbuatan yang tadi disebut oleh Habibur Rahman, itu juga 6 bulan supaya Allah Ta'ala terima. Pantaslah kalau umat Nabi Muhammad SAW itu ada yang lebih dulu masuk surganya dari orang yang mati syahid. Kenapa? Karena mereka diberikan keistimewaan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi mengisi Ramadan itu dengan ibadah. Jadi yang seharusnya kan kalau orang udah mati syahid udah langsung aja dah ke surga, ternyata tidak begitu. Belakangan masuk surganya daripada orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Dia dipanjangkan umurnya dan mengisi bulan Ramadan dengan ibadah, dengan tarawih, dengan tilawatul Quran. Saudara, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, yuk kalau udah selesai Ramadan ini, kita biar open semua baca Quran. Karena Al-Quran ini benar-benar membawa barokah. Jangankan baca Quran seluruhnya, baca tabarok saja kita nggak disiksa pada Allah dalam kubur kita, nggak ditanya lagi oleh malaikat munkar wa nakir. Bagaimana dengan yang badannya sepenuhnya itu isinya Al-Quran karena dia hafal Al-Quran? Saya boleh juga cerita bahwa ada Ustadz Yazid Ramli, kiai kita, yang datang bulan Ramadan tahun lalu ke rumah saya sama istrinya. Cerita, Habib, saya ngajar saya di Palu. Sekali waktu saat orang kampung Palu mau bangun masjid yang semulanya musola, itu ada orang yang saya kenal namanya Bang Haji lewat. Saat lewat, orang yang lagi pada membangun masjid itu lagi sedang cari duit dari jalanan. Berhenti, dia masuk ketemu saya di musola, nanya, kok ada di sini? Rumahnya di Menteng Dalam, adanya di Parung. Parung di mana Parung tuh? Hah? Bukan situ, Jatinegara. Iya. Lalu ada apa ini? Ini kan orang sini tempat saya ngajar, pengen punya masjid. Iya, gak punya duit, hanya kemauannya aja tinggi. Dia nggak kayak saudara Romli, duitnya dolar mulu sama aja. Iya, nggak percaya, dia bisa tunjukin. Lalu, jadi minta uang di jalan tuh ya, iya. Udah suruh berhenti aja deh, jangan pada ngambil duit deh. Biar biaya pembangunan masjid dari saya semuanya. Dan di Girang tuh, buat main orang Parung Girang. Nah, dari Girang-Girangan yang menyebar. Tapi cepat sekali pudar
itu kegembiraan diakibatkan karena Bang Haji ini yang tadi menginginkan untuk membiayai ini pembangunan masjid, ternyata nggak jadi gara-gara dia tahu di tanah itu ada 3 makam, 3 kuburan. Orang kampung situ kecewa berat, tapi mereka cepat menyikapi ucapan daripada si yang mau ngasih biaya tadi, yang mengatakan karena mendatangi ahli waris daripada ahli kubur ini, akhirnya setuju, mereka bongkar. Mereka mau bongkar itu kuburan. Lepas dari masalah boleh dan tidak bolehnya, kemudian si orang ini yang dipanggil Bang Haji ini ikut nyaksikan pembongkaran kuburan. Begitu yang pertama digali, mereka tahu bahwa ini adalah kuburannya seorang ustadz yang kerjanya setiap hari ngajarin membaca Al-Quran, alif fathah, alif kasroh i, alif dhamma. Masih ada nggak tuh yang ngajar begitu sekarang? Hah? Sistemnya iqra barangkali sekarang. Kemudian yang digali, kain kafannya masih utuh, badannya orang itu masih utuh, ya, kain kafannya masih utuh. Udah emang baru apa di kuburnya? Udah 50 tahun. 50 tahun. Apa maknanya ini? Al-Quran memberikan syafaat, ridho, senang Allah kepada orang yang suka open kepada membaca Al-Quran. Nah, kemudian istrinya dibongkar lagi, ternyata juga masih utuh. Kenapa? Seorang istri yang suka dampingi suaminya dalam berdakwahnya, maka Allah Ta'ala ridho kepada sang istri. Ya, sampai Nabi bilang, ya ini dalam sabdanya, man a'adda ghazian faqad ghaza. Siapa orang yang menyiapkan segala sesuatu untuk orang yang maju ke medan tempur untuk berperang melawan lawan Islam, itu sama juga dia bertempur. Walaupun dia tidak bertempur, hanya menyiapkan segala sesuatu untuk kepentingan suami yang mau bertempur atau yang mau menjalankan dakwahnya. Yang ketiga, digali lagi, siapa ini? Juga masih dalam keadaan utuh badannya, kain kafannya digali utuh, badannya utuh. Siapa ini? Mantan preman, mantan orang geragajul, mantan orang apa dipanggil dulu tuh? Jawara, mantan orang Jawara. Kenapa ini Jawara kok masih Tuhan pelihara badannya? Penyebabnya karena dia berkhidmat kepada seorang kiai, seorang ustadz yang mengajar Al-Quran. Nah itu saya ingin mengajak kepada kita. Ngajak boleh nggak? Saya sih barangkali masih bisa dikatakan mengajak. Saya ini seperti cowok Pulau Gadung. Tahu cowok Pulau Gadung? Ayo Surabaya, Surabaya. Di sini nongkrong aja di Pulau Gadung sebenarnya. Tapi saya insya Allah mencoba, ingin mengajak juga, dan mencoba supaya saya bukan sebatas mengajak, tapi juga insya Allah bersama-sama saudara-saudara semua untuk kita mengisi sesudah Ramadan ini usia kita yang entah berapa waktu lagi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan sahabat bait dan keluarga untuk jangan tambah lagi gemuknya seperti saya begini. Ya, berkahnya boleh tambah lagi, bisa keluarga begitu juga kita yang mendoakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. As'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah. As'aluka al-ridha wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. Masakan bibirmu dengan menyebutnya, tundukkan